Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Febrianti Khairunisa. Saya dari kelompok 1, kelas C6 Manajemen. Kami akan mempresentasikan mengenai produk yang telah kami buat. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama rekan-rekan saya, ada Febi Triandini dengan NPM 101201776, ada N. Ranti Ramadanti dengan NPM 101201778, dan juga Rea Almira dengan NPM 101201664. Nah, ini untuk materi yang akan kami jelaskan, ada produk apa yang kami buat, lalu identifikasi produk kami, strategi produk, dan analisis lingkungan bisnis kami. Produk kami yaitu stripe mask dan juga konektor mask. Bisa dilihat, ini dia produk dari kami. Ini stripe mask dan juga konektor mask. Nah, ini dia bahan-bahan yang kami sulap dari yang awalnya itu dari pin kertas dan juga kain biasa. Nah, awalnya kami itu ingin membuat sesuatu inovasi yang baru, lalu sehingga kami terpikirlah sesuatu inovasi, gimana sih kita bikin stripe mask yang selalu sekarang itu sangat dibutuhkan oleh kebanyakan, dan dibuat sesuatu yang baru, dan kami membuatnya dari paperclip dan juga kain bordir. Bisa next. Nah, manfaat dari produk kami sendiri yaitu untuk memudahkan penggunaan masker. Supaya masker untuk apalagi untuk kalangan yang berhijab, supaya masker itu tidak selalu lepas pasang, dan juga yang kedua tidak sembarangan menyimpan masker yang akan akibatnya dapat membuat bukan membuat sehat, akan tetapi akan membawa penyakit sendiri. Dan yang ketiga, terlihat lebih stylish karena sekarang itu kebanyakan banyak sekali variasi strap mask dan juga konektor mask yang sangat lucu-lucu dan bervarian. Next. Nah, ini inovasi kami. Kami itu terpikirkan dari stripe mask yang ini, yang gimana sih pengen stripe mask yang gitu, yang warna-warni, yang lucu. Nah, kita buat apa sih sesuatu gitu yang warna-warni, yang lucu itu. Nah, kita terpikirkan oleh paperclip, oleh paperclip, sehingga kami menyambungkannya sehingga terciptalah stripe mask ini. Lalu konektor mask, kita terinspirasi dari konektor mask yang biasanya dijualan, yang terbuat dari kain dan juga karet. Tetapi kita sekali lagi kita ingin membuat inovasi baru sehingga kami membuat konektor mask ini dari bahan kain bordir. Nah, itulah inovasi dari produk kami. Yang selanjutnya ada identifikasi produk yang akan dipaparkan oleh Febi Triandini. Yang kedua ada identifikasi produk. Boleh di next ya. Pertama ada packaging atau kemasan. Kemasan memiliki peranan penting pada sebuah produk yang akan dipasarkan. Kemasan merupakan pembungkus atau tempat yang digunakan untuk mencegah dan meminimalisasi adanya kerusakan pada produk yang akan dipasarkan. Kemasan juga berfungsi sebagai
sarana informasi, dan pemasaran yang baik. Jenis kemasan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Nah, dari produk yang kami buat, jenis kemasan yang digunakannya yaitu jenis kemasan berdasarkan frekuensi penggunaannya, yaitu kemasan disposable. Kemasan disposable yaitu kemasan sekali pakai yang digunakan sekali saja, kemudian dibuang. Contohnya yaitu kemasan plastik seperti pada gambar yang terlampir. Yang kedua ada label. Label merupakan salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label pada umumnya berisi informasi berupa nama atau merek dari produk, isi produk, dan beberapa hal mengenai produk tersebut. Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Jenis label yang digunakan produk kita yaitu brand label, yang merupakan penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai brand. Brand label tersendiri merupakan nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Boleh di next ya. Yang ketiga ada penetapan harga. Penetapan harga merupakan peranan penting dalam terjadinya jual beli. Penetapan harga merupakan peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga ini akan terlihat posisi mutu produk dari nilai ekonomisnya. Tujuan dari penetapan harga tersendiri yaitu untuk mencapai target penjualan, mendapatkan laba dari penjualan, serta meningkatkan dan mengembangkan produksi produk dan masih banyak lagi. Jadi, kesepakatan untuk harga produk yang kami tetapkan yaitu Rp7.000 per 1 piece. Berdasarkan modal awal yang dikeluarkan seperti gambar yang terlampir pada tabel. Boleh di next ya. Promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membelinya. Dan dalam mempromosikan produk yang kita buat, kita sepakat untuk memberikan harga promo kepada pembeli dengan harga Rp10.000 untuk pembelian 2 piece. Boleh di next ya. Ini aku ya. Tapi bentar. Aku mau ngecilin volume dulu sebentar. Nanti dipotong aja ya itunya. Yaitu strategi. Strategi pemasaran adalah strategi pemasaran merupakan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Yaitu contohnya promosi. Sebelum kita menjual disebarluaskan produk-produk kami, kita melakukan yaitu promosi. Bisa melalui online maupun offline. Nah, tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang, dengan begitu jumlah penjualan juga akan meningkat. Strategi pemasaran yang baik dimulai dengan menentukan target pasar yang potensial. Dengan demikian, Anda bisa menerapkan satu strategi yang efektif untuk menawarkan produk yang Anda jual. Kami akan menjelaskan di bagian strategi target pasar. Nah, ini target pasar, ada target demografi dan target lokasi. Target demografi, produk ini menyasarkan target dengan demografi sebagai berikut, yaitu ke semua kalangan. Menurut saya, produk-produk yang kami buat ini bisa untuk perempuan, laki-laki, anak kecil, orang tua, dan lain-lain. Bisa disebutkan yaitu semua kalangan. Menurut saya produk-produk yang kami buat, pria juga bisa memakainya apabila dia menyukai model dan warnanya ya. Bisa dilihat produk kami ini modelnya, model warnanya itu warna-warni ya, dan jarang juga pria yang suka warna-warni, tetapi masih bisa dipakai oleh pria yang menyukai barang-barang unik, warna-warni, dan lain-lain. Kalau wanita kan udah pasti suka dengan barang-barang yang lucu, barang-barang yang unik, barang-barang yang warna-warni kayak gitu, pasti perempuan suka, anak kecil juga suka.
Terus target lokasi, produk yang kita tawarkan itu bisa di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kabupaten hingga kecamatan. Konsumen bisa membeli produk secara online maupun offline. Selanjutnya, ada yang dinamakan strategi Purple Cow. Menurut Seth Godin bahwa dalam bisnis strategi marketing itu penting, tetapi strategi produk lebih penting lagi. Dan Purple Cow adalah strategi bagaimana membangun produk yang hebat sehingga mudah dikenal dan memiliki keunikan. Jadi, mengapa perusahaan memerlukan strategi Purple Cow? Karena begitu banyak produk di pasaran sehingga hanya produk yang unik dan berbeda yang akan dikenal dan dikenang oleh konsumen. Nah, apa sih yang membuat produk kami beda dari yang lain? Mungkin banyak juga yang udah menjual strap mask di luaran sana, tetapi yang membuat produk kami unik yaitu dibuat dari klip yang pada dasarnya itu untuk menjepit kertas ya supaya terlihat lebih rapi, tapi kita inovasikan lagi supaya bisa menjadi barang yang berguna lagi untuk orang-orang. Di masa pandemi ini orang-orang banyak diwajibkan untuk memakai masker. Terus kalau orang-orang tuh kalau pakai masker suka disimpan di mana aja. Nah, kita gimana sih buat strap mask yang unik, yang bermanfaat juga, tetapi beda dari yang lain. Nah, kita coba dari klip warna-warni ini. Nah, pada umumnya kan klip digunakan sebagai penjepit kertas, tetapi kami memanfaatkan klip menjadi strap mask yang sangat unik dan lucu, dengan harga yang sangat affordable atau murah banget ya, sudah bisa dipakai sama semuanya, dengan warna-warna yang bisa menyesuaikan outfit, dan lain-lain. Kesimpulannya, strategi Purple Cow sangat menarik untuk diterapkan dalam strategi pemasaran untuk menciptakan produk yang unik dan beda dari yang lainnya. Selanjutnya. Oke, untuk analisis, di sini kita menggunakan SWOT. SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan pembuatan strap mask ini adalah mudah dan memakan waktu banyak untuk memproses produk. Tampilan dan desain strap mask yang unik dan modern. Warna dan desain yang bisa disesuaikan oleh kemauan pembeli. Jadi, kalau misalnya ada yang mau beli terus warnanya pengen sesuai dengan kesukaan pribadi, itu boleh banget. Dan kualitas produk yang baik dengan kreativitas yang tergantung dalam produk. Harga jual yang terjangkau bagi mahasiswa yang lainnya. Bisnis usaha yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, seperti menanggapi pesanan kapan saja melalui online. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Kelemahan dalam produk ini sederhana, karena kita benar-benar menggunakan homemade, jadi pembuatan tangan dan di rumah. Yang kedua, tidak punya offline store dan bentuk produk tidak berubah atau standar umum. Yang ketiga, opportunity, peluang. Peluang kita untuk berjualan strap mask ini ketika saat sedang pandemi COVID-19. Karena banyaknya orang yang menggunakan masker, jadi peluang penjualannya itu begitu besar untuk saat ini. Threat, ancaman. Ancaman yang datang tentunya pasti ada, yaitu pesaing-pesaing, mengenai pesaing-pesaing yang kuat dan sejenis mengenai produk-produknya. Yang kedua, ketika pandemi berhenti akan kurang peminat. Tentu saja, karena begitu pandemi berhenti, pasti kebanyakan orang sudah tidak menggunakan masker dan penjualan strap mask akan turun. Terima kasih. Nah, sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Ini merupakan salah satu contoh dari strap mask yang kami buat. Bukan hanya packaging yang unik, tapi juga ini merupakan sesuatu yang sangat unik. Nah,
Ini harganya itu 7.000 untuk per piece-nya. Buat teman-teman yang mau beli, mumpung kita lagi ini merupakan pertama kali, maka kita akan kasih diskon untuk pembelian 2 piece, maka kalian dapat membelinya dengan cuma seharga 10.000. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.